Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wimbi dan Mamania. Kali ini Mamania mau sharing tentang SIMAK UI Pasca Sarjana Spesialis dan S3 ya. Kemudian juga rangkaian CPPDS di Universitas Indonesia. Alhamdulillah Mamania sudah lulus di tahap masuk untuk PPDS Radiologi Universitas Indonesia. Jadi di sini Mamania pengen sharing untuk teman-teman dokter yang mungkin berniat untuk tes di UI itu seperti apa sih rangkaiannya. Keep on watching. Untuk rangkaian yang wajib bagi semua CPPDS atau calon PPDS itu adalah yang pertama kita ada psikotes ya. Psikotes itu terdiri dari MMPI, psikometri, kemudian ada wawancara psikologi. Nah, 3 ini di awal sekali setelah kita mendaftar, kan kita ada range waktu untuk mendaftar online. Kemudian kita membayar untuk SIMAK UI sebesar 1.500.000. Kemudian kita diberikan instruksi nanti di email yang akan kita terima di email masing-masing. Itu instruksinya berupa macam-macam sih, seperti motivation letter dan lain-lainnya. Itu kita kirimkan kembali ke email Departemen Psikolog itu dalam waktu 1x24 jam ya, untuk kemudian kita melaksanakan wawancara psikologis dan juga MMPI. Nah itu semua ya, semua PPDS, semua calon PPDS itu melaksanakan hal yang sama. Kemudian SIMAK UI juga salah satu rangkaian yang wajib untuk semua CPPDS. Kemudian nanti di tahap prodinya nih baru yang beda-beda, tergantung dari masing-masing prodinya seperti apa rangkaian seleksi prodinya, itu akan berbeda-beda. Nanti juga bisa di-download di brosur ya, ada kok tahap-tahapannya ya, mungkin seperti ada ujian tulis, ada OSC, beda-beda ya. Kalau di radiologi itu nanti akan kita jelaskan juga. Yang pertama itu ada SIMAK UI. Mamanya mau jelasin tentang SIMAK UI. SIMAK UI ini terbagi atas 2 sesi. Sesi yang pertama ada tes potensial akademik. Tes potensial akademik dibagi lagi ada 3 bagian soal. Bagian soal pertama itu verbal, yaitu terdiri dari 30 soal verbal tuh, antonim, sinonim tuh yang kayak mobil, mobil, terus nanti sama dengan sepeda, titik-titik gitu. Jadi kita melihat hubungan antara 2 kata, kemudian sinonim, antonim dan lain-lain. Seperti itulah kalau verbal. Itu 30 menit untuk 30 soal. Kemudian lanjut ke kuantitatif, ada 40 soal, diberikan waktu 50 menit ya. Kuantitatif di sini soal matematika gitu, cuman memang UI udah pegang sistem pembuatan soal HOTS ya, jadi googling aja nanti tentang HOTS itu sendiri. Jadi memang memerlukan analisis yang lebih dalam sedikit daripada soal-soal TPA lainnya. Daripada TPA Bappenas nih lebih soal UI ini tipikalnya berbeda ya, emang harus latihan sih. Jadi kayak deret, hitung deret aja, itu nggak cuman deret yang biasa, nanti ada yang 2 kali 2 tingkat, terus ada yang huruf-huruf gitu ya. Jadi memang harus kita cari contoh-contoh soalnya. Nah untuk kuantitatif itu maksimalkan waktu setiap satu soal itu, kalau udah lebih dari 1 menit skip aja, karena kita cuma punya waktu 80 detik setiap soalnya. Jadi usahakan maksimalkan waktu untuk mencari soal yang kita benar-benar bisa. Jangan sampai kita kehabisan waktu di awal, padahal di belakang-belakang banyak soal yang kita bisa kerjakan gitu. Nah untuk yang terakhir ada logika. Logika juga sebenarnya ada yang hitung-hitungan. Pokoknya kita memerlukan ini ya, waktu untuk menulis, untuk berpikir, analisis ya. Jadi itu harus benar-benar kita maksimalkan. Untuk logika itu 30 soal, kita dikasih waktu sekitar 40 menit kalau nggak salah ya, 40 menit. Jadi total semua waktunya 120 menit untuk mengerjakan 100 soal. Tapi kita tidak bisa kembali lagi ke bagian soal yang sebelumnya. Misalnya kita udah ngerjakan logika, kita nggak bisa kembali ke kuantitatif. Begitu juga kalau udah kuantitatif, kita nggak bisa kembali ke verbal. Kita cuma bisa bolak-balik di soal yang kuantitatif itu aja gitu, ngerti ya maksudnya. Nah terus ini kan SIMAK sistemnya ada minus ya. Jadi kalau benar plus 4, salah min 1, kalau tidak menjawab itu 0 poinnya.
Nah, jadi untuk soal-soal yang kamu nggak tahu jawabannya atau nggak yakin sama sekali, itu jangan sekali-sekali kamu nebak, karena itu bakalan merugikan kamu. Apalagi soal-soal yang udah pasti jawabannya tuh, seperti kayak kuantitatif kan jawabannya tuh pasti gitu, nggak rancu kan. Kalau logika kadang-kadang masih ada yang kita yakin benar, ternyata ada yang lebih benar gitu, atau ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ragu-ragu, itu kalau dari sarannya bimbel yang mamanya ikutin, itu kalau ragu-ragu bisa aja sih kita jawab, tapi chance untuk kita menjawab ragu-ragu itu 10 soal maksimal. Selebih dari itu jangan. Jadi jangan membuat minus yang terlalu banyak, atau kemungkinan minus yang terlalu banyak yang akan mengurangi poin kita yang sudah benar tadi itu. Oke, jadi untuk triknya, kerjakan soal yang benar-benar kamu yakin ya. Dan tipsnya, kerjakan sebelum ujian, kamu harus sering berlatih soal. Bimbel juga salah satu bentuk kita usaha, karena di bimbel kita ketemu dengan orang-orang yang sama dengan kita yang lagi mempersiapkan SIMA UI juga, dan kita dapat tryout juga, kita dapat modul soal juga ya. Mamanya ikut yang bimbel Papirus, buka Instagramnya aja @papirus.id. Setelah TPA selesai, kita diberikan waktu istirahat 30 menit ya, waktu itu kan online. Nah, jadi 30 menit ini kita dikasih waktu istirahat, kemudian masuk ke sesi kedua, yaitu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris di sini terbagi dua, structure dan reading. Itu pengerjaannya 90 menit, alokasinya 40 menit untuk structure, itu 40 soal, kemudian 50 menit untuk reading, itu juga ada 50 soal di situ. Kalau nggak salah 50 menit ya, pas 1 jam gitu deh, pokoknya ada 90 soal ya, waktunya sekitar 90 sampai 100 menit, lupa lagi. Ya intinya kayak gitu. Structure itu 40 soal, itu 40 menit. Latihan soal-soal di TOEFL yang biasanya TOEFL Prediction atau ITP, boleh buka buku Longman. Kemudian UI itu punya tipikal soal untuk structure ini. Kalau misalnya sering latihan soal, nanti bakalan ini loh yang sering keluar. Ada sub bagian yang memang ada sering keluar gitu ya. Jadi tipsnya emang latihan soal sih. Itu untuk structure. Kemudian untuk reading itu ada 5 teks nanti yang lumayan panjang-panjang. Lihat kalau bisa nanti emang kan teksnya itu susah kalau hanya skimming sekali. Jadi kalau bisa lihat teksnya, kalau memang di bidang itu, misalnya teksnya kesehatan ya, kayak mamanya misalnya kesehatan, pas ada teks yang kesehatan itu aja duluan yang dikerjain, bener-bener yakin satu teks itu bisa ngerjain 10 soal kan, karena nah terus sisanya ya lihat apa yang kira-kira mau kerjain dari awal juga nggak ada masalah. Yang pasti ketika 5 menit terakhir belum selesai semua, langsung kebut, bisa ditebak aja sampai selesai, karena di bahasa Inggris ini tidak ada sistem minus. Jadi kamu bisa tebak-tebak yang udah nggak sempat lagi dijawab gitu. Tapi kalau masih ada waktu ya silahkan dijawab dengan benar gitu ya, karena kasihan kalau misalnya nanti, karena si UI ini kan kalau lulus TPA nggak lulus bahasa Inggris jadinya nggak lulus, jadi dua-duanya harus lulus. Untuk yang sistem minus tadi hanya berlaku di TPA, untuk bahasa Inggris tidak ada berlaku sistem minus. Jadi silahkan ditebak apabila sudah injury time ya, 5 menit terakhir gitu. Lakukan persiapan ya. Untuk waktunya sih tergantung teman-teman ya. Kalau mamania memang 6 bulan terakhir sebelum ikut itu udah persiapkan SIMAK, tapi yang gencar-gencarnya itu 2 bulan terakhir gitu, kayak udah memang setiap hari bahas soal. Kalau untuk CPPDS-nya, untuk PPDS-nya sendiri, nah ini tergantung dari bagian yang kalian mau ambil. Nah khusus di sini mamanya mau jelasin tentang PPDS radiologi. Sistem seleksinya itu yang pertama ada ujian tulis ya, ujian baca foto, kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Itu pemeriksaan kesehatan terdiri dari medical check up, pemeriksaan mata lengkap, kemudian torak foto ya. Kemudian karena lagi pandemi ada rapid juga, rapid antigen waktu itu. Terus kita masuk ke terakhir ada wawancara. Nah, wawancara ini beda ya sama wawancara yang awal tadi. Wawancara yang awal kan wawancara psikolog. Kita wawancaranya dengan psikolog. Kalau yang sekarang wawancaranya dengan konsulen-konsulen ya, seperti biasa. Konsulen-konsulen radiologi ada 5 orang, terus ada 6 orang semuanya, yang 1 psikiater, yang 5-nya konsulen radiologi gitu. Untuk detailnya, ya kita bahas detailnya. Untuk PPDS radiologi sendiri, pertama kali ini yang mamanya jalanin ya, yang udah dijalanin kemarin.
Jadi kita flashback aja cerita. Kemungkinan sama atau enggaknya saya nggak tahu, mungkin bisa sama, mungkin bisa berbeda, mungkin bisa ada yang ditambahin atau dikurangin, tapi saya hanya menceritakan apa yang udah saya jalanin gitu ya. Yang pertama kemarin begitu kita nyampe di sini, kita briefing dulu. Kita briefing online ya di Zoom. Terus sambilan di absen juga perkenalan lah dengan ketua prodi di Radiologi UI. Kemudian setelah perkenalan dan briefing, mereka share soal jadwal ujian. Terus kita nanti dibagi per kelompok untuk medical check up, rangkaian medical check up, pemeriksaan mata, pemeriksaan torak foto, dan rapid antigen itu nanti dibagi kelompok-kelompok gitu supaya mungkin tidak menghindari kerumunan yang terlalu banyak, karena kemarin memang lumayan sih 36 orang yang ikut Radiologi UI yang periode ini gitu. Kemudian kita masuk ke ujian tulis. Ujian tulis itu kemarin kita juga online. Ujian tulisnya 30 soal kalau nggak salah. Setiap soal itu cuma diberi waktu 45 detik. Setiap soal skip langsung, setelah itu kita jawab 45 detik, skip lagi langsung soal berikutnya. Jadi kita hanya diberi waktu 45 detik per satu soal, dan itu tidak bisa kembali lagi ya. Jadi kalau misalnya kita udah kerjain, ya udah fokus aja ngerjain soal yang ada di depan mata, jangan kepikiran soal yang tadi lagi, karena itu bakalan pecah fokus ya akhirnya, dan kita jadi nggak yakin dengan jawaban kita yang sekarang karena kita mikirin yang tadi gitu. Jadi harus fokus ya intinya. Terus di akhir ujian tulis itu nanti ada ujian baca foto, kalau nggak salah ada 5 kasus. Diberikan sedikit keterangan pasiennya, kemudian fotonya. Di situ kita disuruh menilai kelainannya ya, melihat itu foto apa, kelainannya apa, diagnosis dan diagnosis bandingnya gitu. Lebih kurang sama sih seperti ujian radiologi pada umum. Waktu kita koas dulu juga kan, kita kan dikasih lihat foto, ditanyain seperti itu juga ya. Cuman ini sekarang kita, karena kita mau masuk PPDS, otomatis kita harus banyak berlatih kan untuk baca-baca foto, untuk baca CT scan, MRI, lebih mengasah diri gitu. Salah satu yang Mama Nia pakai selama ini, walaupun kita kan Mama Nia kan kerja di IGD, jadi kebetulan setiap hari pasti akan baca, walaupun hanya X-ray aja. Nah untuk CT scan, MRI gitu, Mama Nia CT scan, MRI, USG tuh suka buka internet sih. Salah satunya ada radiologimasterclass.uk ya. Radiologimasterclass.uk itu banyak kuis-kuis di situ. Dia per bagian, misalnya abdomen, muskuloskeletal, itu kita bisa jawab kuisnya, dan nanti kita bisa diberitahu kita salah atau benar. Terus kita dikasih pembahasan apa loh, ini yang pertanyaan ini kelainannya apa. Itu mereka bikin mapping, color mapping gitu. Jadi bagus buat kita yang mau belajar sekalian anatominya juga gitu. Itu bagus, Radiologi Masterclass UK. Sebenarnya dia berbayar, cuman kalau kita latih-latih sebentar bisa lah. Kalau misalnya hanya latih-latih per bagiannya itu bisa. Nanti kalau kita lebih mau mendalami lagi, kita disuruh bayar gitu, berbayar. Oke, kalau buat latihan salah satunya. Terus untuk buku yang lain ya seperti Radiologi FKUI yang warna hitam itu. Terus bisa pakai buku textbook yang lain atau jurnal-jurnal online lainnya. Oke, udah selesai ujian tulis dan baca foto. Kita ada ujian, tadi lupa kesebut di awal, ujian baca jurnal ya, ujian baca jurnal full English. Jadi kita diberikan jurnal bahasa Inggris, kita diberikan waktu untuk membaca, dan waktu itu kalau salah 3 menit. Terus kita retelling apa yang sudah kita baca di situ. Tipsnya adalah kita baca, pahami, dan mengerti dengan bahasa kita atau bahasa Indonesia. Setelah itu nanti kita retelling dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa Inggris kita sendiri. Jadi jangan terpaku dengan bahasa-bahasa yang pakem di situ. Kita udah ngerti, oh ini jurnal ini cerita tentang ini, informasinya apa, mungkin ada angka-angka atau persentase yang harus kita hafalkan. Tapi waktu kita menjelaskan, usahakan jelaskan dengan bahasa kita sendiri, sehingga waktu kita menjelaskan kita juga mengerti, dan kita berharap orang yang mendengar juga mengerti kan gitu ya. Jadi jangan menghafal teks yang ada di situ. Itu bakalan mempersulit kayaknya sih, karena kalau kita udah memahami apa yang ditulis di situ, kita menceritakannya kan juga lebih enjoy karena kita tahu gitu apa.
Karena yang kita baca kan abstrak ya, abstrak kan juga udah lumayan tuh, ada resultnya di situ, ada conclusionnya. Dari mulai purpose-nya ya, penulis maunya apa sih di situ, hasilnya, kesimpulannya itu ada di situ. Jadi kita bisa retelling dengan mudah. Oke, itu tipsnya untuk baca jurnal. Kemudian ujian tulis udah, baca foto udah, jurnal udah, terakhir wawancara. Nah, wawancara ini juga seperti biasa ya pada umumnya, perkenalan diri, motivasi, keluarga bagaimana, kemudian biaya pada saat pendidikan ya, siapa yang menanggungnya, terus ceritakan tentang lingkungan kerja kita, hobi juga ya, hobi, kita punya hobi olahraga kah, seni, atau kita punya kegiatan organisasi di luar kita bekerja di bidang kita ya, di klinik atau di rumah sakit. Terus kalau Mama Nia kan memang sudah PNS dari 2019, CPNS sampai sekarang di 2020 PNS di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Jadi ya Mama Nia ceritakan itu gitu, ceritakan modalitas apa yang ada di rumah sakit, bagaimana kondisinya gitu ya, nanti kembalinya kemana, rumah sakit mana gitu. Di rumah sakit karena Mama Nia PNS ya pasti ada ikatan, kita kan ada SK tugas belajar yang juga ada perjanjian harus kembali ke tempat asal bekerja gitu ya. Ya kayak gitulah lebih dan kurang. Terus di sesi terakhir nanti ada psikiater yang terakhir akan menanyakan kita tentang plus minusnya kita, kendala yang akan kita alami, terus apa yang membuat kita yakin kita menjadi seorang radiologis. Kemudian ya kayak gitulah, pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke arah mental ya, kemudian arah kesiapan kita terhadap sekolah, gimana sih nanti kalau kita selagi sekolah gitu dengan kita punya keluarga dan lain-lain. Lebih kurang sama ya kalau wawancara. Tipsnya ya, saran Mama Nia, kalau untuk wawancara jadilah diri sendiri ya, jadilah diri sendiri. Kemudian jangan ngarang atau jangan melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangi, apa adanya aja. Apa adanya yang ditanya itu ya jawablah sesuai dengan apa realita yang terjadi. Kalau memang tidak pernah mengalami ya jujur aja. Jadi jangan terkesan kita mau gombalin lah gitu. Jadi jangan terkesan kita mengada-ada untuk membuat orang menjadi berkesan dengan kita, tapi ternyata itu malah jadi buah simalakama ke kita gitu loh, jadi bumerang ke kita sendiri gitu. Dan itu mereka juga kan senior banget kan, konsulen yang ada di situ kan udah pasti senior dan udah menghadapi ratusan bahkan ribuan CPPDS gitu. Jadi lagu-lagunya kita tuh mereka udah tahu gitu. Jadi mendingan kita apa adanya, sehambal mungkin ya, attitude-nya juga sebaik mungkin. Kemudian jujur aja ya, jadi diri sendiri. Ceritakan apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Ya itu deh tipsnya. Dan buat suasana ya kita enjoy aja dengan suasananya gitu, karena mereka juga bikin kita enjoy sih gitu. Waktu Mama Nia kemarin juga alhamdulillah kondisinya bikin enjoy ya. Terus jangan lupa berdoa ya yang banyak. Sebelum wawancara juga Mama Nia membatasi komunikasi dengan orang lain, berusaha ya menurut agama masing-masing ya berdoa. Kalau Mama Nia waktu itu Al-Fatihah sama doa lancar lisan ya, Rabbi Israhli sadari wa yassirli amri wahlu data misani qauli. Itu terus yang dibaca sambil ngingat kalau semua usaha yang udah dijalani selama ini, semua tahap yang udah diselesaikan itu nggak ada yang sia-sia gitu. Dan mudah-mudahan ya kalau memang kita udah rezekinya di sini, usaha yang tadi juga pasti membuahkan hasil gitu. Kembali lagi, kalau misalnya kita udah usaha maksimal, semuanya pun ternyata bukan rezeki kita, ya kita harus besar hati dan punya plan B, C, dan lainnya gitu. Kalau kita mau tes lagi juga kita harus persiapkan diri lagi gitu. Nah untuk teman-teman retaker juga jangan putus semangat dan harus tetap berusaha ya. Untuk rekomendasi ya, Mama Nia waktu itu emang rekom gubernur, rekom direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak karena Mama Nia PNS di situ. Terus ada rekom 2 spesialis sama rekom ID ya, yang wajib kan rekom ID sama rekom tempat kita bekerja ya kalau kita udah PNS. Nah untuk rekom itu sebenarnya
itu kan pendukung. Jadi teman-teman buat yang teman-teman yang punya rekom, merasa rekomnya udah kuat banget, itu mohon tetap harus yang dipegang adalah kemampuan diri sendiri. Jadi benar-benar yang kita andalkan adalah diri kita sendiri ya, bukan rekom dari siapa, bukan kenalannya kita siapa, atau bukan karena ibu bapak kita siapa. Teman-teman yang ya kebetulan memang orang tuanya kenal atau gimana ya, tapi kalau boleh saran, sebaiknya kita mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri untuk kepercayaan diri juga ya. Karena kan nanti kita menghadapi studi, kita menjalani spesialis ini kan yang menjalani kita gitu, bukan orang lain. Jadi yang harus siap itu kita, secara mental ya, secara fisikis, jasmani, dan juga akademik gitu. Jadi kita yang harus mengasah diri. Jangan sampai gara-gara ada merasa backingnya kuat atau merasa ya udah aman nih gitu, jadi agak kurang gitu belajarnya, agak kurang gitu usahanya. Karena yang mamanya tahu ya, mudah-mudahan benar, yang mamanya tahu di UI ini, di Universitas Indonesia itu sangat-sangat objektif. Jadi benar-benar kalau kamu bisa, kalau kamu mampu, kalau nilai kamu bagus, attitude kamu baik, terus kamu punya value yang gak cuman mengandalkan backup tadi, itu bakalan lebih besar gitu peluangnya untuk diterima. Ya mudah-mudahan itu benar ya, tapi emang yang mamanya selama ini dengar kayak gitu. Jadi tetap positif dan berpikir bahwa usaha yang kita jalani itu untuk hasil yang baik ke depannya gitu. Jadi jangan patah semangat. Kalau misalnya kamu bukan, aku bukan anak siapa-siapa, aku bukan PNS juga, terus aku nggak dapat beasiswa atau gimana, tetap aja berjuang gitu. Nggak ada satupun yang bisa menghalangi. Memang kalau itu memang rezeki kamu, kalau Tuhan sudah berkehendak itu adalah rezeki kamu, ya kamu usaha dong ya kan. Kalau misalnya itu rezeki kamu, ya kamu buka gitu pintunya, jangan kamu tutup gitu. Nah untuk penerima beasiswa juga kayak momennya kemarin pas diwawancara, memang kita beasiswa, tapi kita tetap punya backup dana gitu. Entah nanti kendala teknis ke depan kita nggak tahu, entah apa yang terjadi di beasiswa kita gitu kan, kita kan nggak pernah tahu ya, mudah-mudahan jangan sampai. Cuman kalau misalnya terjadi satu dan lain hal, kita juga harus punya backup dana sendiri, minimal untuk biaya semesteran gitu, untuk biaya hidup dan biaya semesteran. Nah itu yang harus kita pikirkan, apalagi kalau kita merantau ya. Nah, jadi untuk detail yang lain mungkin bisa nanti dijalani sendiri ya, atau mungkin ada yang mau bertanya silahkan di DM Instagram atau di kolom komentar. Yang pasti untuk kita untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk melanjutkan sekolah, semangat terus, good luck buat kalian, mudah-mudahan berhasil. Dan kayak Mama ini kan memang step awal gitu, sangat-sangat awal masuk. Nah justru nanti di perangnya itu justru pada saat kita udah di dalam gitu, udah menjalani, dan bagaimana cara kita lulus kalau bisa tepat waktu. Video ini dimaksudkan untuk sharing ya, sharing, dan mungkin bisa membuka pikiran teman-teman apa sih yang harus aku lakukan gitu ya. Mungkin masih ada yang bingung. Terus untuk biaya-biayanya tadi ya, sedikit mau tambahin. SIMAK UI 1,5 juta, seleksi prodi 1,3 juta, medical check up 1,8 sekian, foto torak 200.000 sekian, pemeriksaan mata lengkap 300.000 sekian. Dan ini bisa berubah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan rate-nya pada saat itu. Jadi jangan terpaku sama ini, tapi mungkin lebih kurang ada gambaran ya plus minusnya gitu. Mungkin persiapkan dananya di situ. Untuk kurun waktunya sekitar 1 mingguan lah, 1 sampai 7 sampai 10 hari mungkin kurun waktunya. Cuman kemarin banyak yang online ya. Yang offline cuman pemeriksaan kesehatan lengkap sama wawancara, itu yang offline. Kalau yang lain online semua, ujian tulis online, baca foto online, ujian jurnal online, kemudian ya sama SIMAK UI juga online, wawancara psikologi juga online, MMPI juga online gitu. Tapi selain itu offline gitu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.